Sobat Budaya, salam jumpa, Rahayu. Semoga Sobat Budaya semua dalam keadaan yang sehat dan seh ing Allah rejeki lumintu datan onorote. Dari kasih Gusti Allah rejeki mengalir tanpa surutnya. Semoga juga Sobat Budaya semua dalam keadaan sehat walafiat. Sobat Budaya, izinkan saya melebar sedikit pada pembacaan situasi di negeri ini, yaitu banyaknya korupsi dan juga perilaku kejahatan para pejabat negara hingga pada kepolisian, penegakan hukum, dan kasus-kasus yang sudah bukan lagi orang-orang swasta. Mari kita memasuki putaran waktu yang seharusnya kita sadari bahwa kekuatan spiritual itu bisa mengatasi keadaan-keadaan seperti ini, yaitu antara lain dengan ruwatan negari. Pada tahun 1921 pernah dilakukan doa seragam di kuil-kuil untuk menghalau nafsu jahat dan mental yang buruk seluruh rakyat dari sebuah negara, saya tidak menyebutkan negara mana. Situasi itu negara yang sedang dirundung dekadensi moral, yaitu korupsi. Mantra-mantra para pandita di kuil-kuil itu dilakukan secara demonstratif selama 47 hari. Hitungan itu dari mana saya juga kurang tahu. Kalau di Jawa biasanya selapan 35 hari atau mungkin tradisi-tradisi 40 harian misalnya. Nah, setelah upacara itu dilaksanakan selama 47 hari, tidak berapa lama negara itu bersih dari korupsi hingga sekarang. Bahkan budaya malu tumbuh secara sangat signifikan. Saya merenungkan sebagai suatu utopia yang sebetulnya sangat mungkin bisa terjadi. Karena sebenarnya infinity spiritualitas itu merujuk pada pengalaman dan pemahaman spiritual yang melampaui batasan-batasan konvensional dan mengarah pada penggalian potensi spiritual yang tanpa batas. Infinity spiritual itu mencakup ide bahwa potensi spiritual yang tak terbatas itu ada dalam diri manusia atau sekelompok manusia yang dapat dieksplorasi. Tentunya melibatkan kesadaran dan pemahaman yang mendalam tentang peran kita di dunia ini. Orang Jawa memahami eksistensi ini sebagai ha memayu hayuning bawono, mempercantik dan menselaraskan dunia. Manusia memiliki hubungan yang tak terpisahkan dengan alam semesta melalui kesadaran yang sebetulnya melebihi dimensi fisik. Potensi spiritual itu memiliki kemampuan, walau keadilan yang dianggap sebagai bagian dari sistem hukum tidak dapat diabaikan, namun kepercayaan pada mantra, misalnya dengan mantra tertentu yang membangkitkan kutukan pada orang yang melakukan perbuatan jahat, bisa dan perlu dilakukan. Dalam konteks spiritualitas, ini sudah dilakukan oleh nenek moyang kita. Suatu testimoni saya tampilkan sekarang. Ada seorang sesepuh bernama Mbah Pawiro Bledek. Saya memanggilnya Pak D. Dia tinggal di Dusun Gentan, Solo, yang juga merupakan tempat saya mengenal dan belajar kasepuhan. Begini ceritanya, ada seorang putra bos perusahaan batik datang kepada Mbah Pawiro Bledek
meminta agar perusahaannya yang dirongrong kerugian itu bisa teratasi. Karena kecurigaannya banyak dikorupsi dengan modus yang tidak diketahuinya. Maka dilakukanlah ritual yang cukup komplit dengan sesaji wilujengan pajupat, buah polo kependem kesampar gumantung, bunga-bunga dan kemenyan dupa, dan seonggok daging. Lalu dibacakan mantra-mantra dengan kusyuk. Mantra ini saya pelajari juga setelah nebus lelaku, yaitu puasa mutih. Saya tidak tahu apa nama mantra ini, tetapi pengertiannya adalah yang baik akan tercatat, yang jahat bisa diketahui. Becik ketitik olo ketoro. Selang beberapa bulan setelah upacara itu dilakukan, terjadi sesuatu yang mungkin ada hubungannya dengan pemantraan itu. Banyak karyawan senior termasuk beberapa sanak famili di perusahaan itu jatuh sakit, stroke, dan juga meninggal dunia. Aneh memang. Upacara itu perlu dilaksanakan di negeri kita saat ini, seperti halnya melakukan upacara ruwatan negari. Hampir sama seperti di Bali, sudah menjadi tradisi, yaitu seperti upacara Eka Dasarudra yang pernah dilakukan pada 28 Maret 79 dan sebelum-sebelumnya sebagai satu aplikasi filosofi Trihita Karana, merupakan upacara yang dilaksanakan 100 tahun sekali di Pura Agung Besakih. Nah, kenapa? Karena periodisasi zaman Kolotida dan Kolobendu kini sudah mulai bergeser ke zaman Kolosubo. Kolosubo adalah zaman stabilitas dan kemakmuran. Namun walaupun begitu, akan dibuka dengan kejutan-kejutan yang harus diantisipasi saat memasuki datangnya Kolosubo. Karena sering muncul setelah adanya keadaan chaos ya, yang sebetulnya sudah built-in dengan adanya potensi yang stabil dan teratur. Ini dari artikel Kompas dengan judul Rendra antara Kolotida, Kolobendu, dan Kolosubo. Getaran alam membuka keburukan dan kejahatan seperti halnya korupsi. Upacara yang didasari integritas merupakan praktek spiritual sebagai gerakan kebudayaan yang mengangkat nilai-nilai etis. Tentunya dengan pembacaan doa japa mantra kuno yang vibrasinya akan ditangkap oleh alam semesta, yang kemudian alam semesta akan berproses. Orang yang melakukan kecurangan pada negara akan terjungkal, tertangkap, terbongkar, atau sakit, sengsara, dan biasanya meninggal. Becik ketitik olo ketoro. Dalam beberapa tradisi spiritual dan keagamaan, mantra dianggap memiliki vibrasi dan getaran khusus yang diyakini akan memberikan perubahan. Keyakinan mendasar di balik penggunaan mantra adalah bahwa suara dan getaran yang dihasilkan oleh pengucapan mantra dapat mempengaruhi energi dan hubungan manusia dengan alam semesta. Dalam pandangan ini, manusia juga dianggap memiliki energi dan getaran yang unik. Dan penggunaan mantra dapat membantu menselaraskan getaran individu dengan getaran yang lebih tinggi dari alam semesta. Dengan demikian, pengucapan mantra diyakini dapat
membawa harmoni, keselarasan dalam koneksi spiritual antara manusia dan alam semesta. Menghentikan kejahatan seperti merajalelanya korupsi dengan cara-cara spiritual merupakan gerakan kebudayaan. Walau memang secara strategis mencegah korupsi itu melibatkan berbagai pendekatan, termasuk tindakan hukum, reformasi institusi, pendidikan, dan perubahan sosial. Namun, cara spiritual dapat memberikan kontribusi penting, yaitu dengan mengadakan upacara sakral membacakan mantra kuno. Mari kita semua mengingat kritik sosial dari Raden Ngabei Ranggawarsita. Amenangi jaman edan, ewuh aya ing pambudi, melu ngedan nora tahan, yen tan melu anglakoni boya keduman melek, kaliren wekasanipun, dilalah kersaning Allah, bejan-bejane kang lali, luwih bejo kang eling kelawan waspada. Nah, artinya menyaksikan zaman gila serba susah dalam bertindak, ikut gila tidak akan tahan, tapi kalau tidak mengikuti tidak akan kebagian. Kelaparan yang akhirnya kita alamin, namun setelah menjadi kehendak Allah, sebahagia-bahagianya orang yang lalai akan lebih bahagia orang yang tetap ingat dan waspada. Nah, maka gerakan kebudayaan mengkultivasikan rasa tanggung jawab kolektif dan kepedulian terhadap kesejahteraan bersama untuk mendorong manusia Indonesia, misalnya pejabat dan sebagainya, kembali kepada kesadaran bernegara untuk menolak korupsi dan memiliki integritas sebagai pendorong penting revolusi mental bernegara. Integritas dalam konteks revolusi mental bernegara adalah membangun sistem yang didasarkan pada prinsip-prinsip kejujuran, transparansi, dan pertanggungjawaban. Upacara ruwatan negari diarahkan untuk mempromosikan integritas, akuntabilitas, dan transparansi dalam pemerintahan. Maka diyakini memiliki nilai budaya yang positif. Komunitas Cinta Budaya KCB ingin hal ini bisa dilaksanakan bersama teman-teman spiritual yang lainnya dan juga para pecinta budaya. Salam budaya, mudah-mudahan apa yang saya utarakan bisa dipahami. Sampai jumpa lagi di KCB channel berikutnya. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu. Ana kidung rumaksa ing wengi, tegeh ayu luput ing lara, luput ing bilai kabeh, jin setan datan pura.